Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati, kita persiapkan hati dengan doa pembuka, agar sungguh-sungguh dapat merasakan hadiratnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih atas pagi hari ini ya Bapa, hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Engkau membangunkan kami dengan lembut. Pagi ini kami kembali datang untuk duduk di bawah kaki-Mu ya Bapa. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami dapat membuka hati kami. Membuka hati kami, menerima tuntunan-Mu, bimbingan-Mu untuk masuk ke dalam hadirat. Kuatkan kami, karena Engkau satu-satunya benteng perlindungan kami. Engkau satu-satunya kekuatan kami di dalam hidup kami. Pulihkan setiap hati yang lelah. Pulihkan setiap hati yang rindu akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mohon berkati semua bertugas hari ini ya Bapa. Dan juga semua perangkat yang kami gunakan. Agar kami sungguh-sungguh dapat merasakan hadirat-Mu pagi ini yang akan menjadi kekuatan kami sepanjang hari. Terima kasih ya Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Mari pagi hari ini kita mau bawa hati kita. Kita mau datang untuk memuji dan menyembah Dia. Karena Ia adalah Allah yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Karena Ia adalah Allah yang sungguh mencintai kita. Ia membayar dosa-dosa kita dengan darah-Nya. Dan Ia senantiasa memandang setiap kita berharga. Kita memiliki Allah yang besar. Kita memiliki Allah yang dapat kita andalkan. Karena Ia adalah tempat jawaban dari setiap doa-doa kita. Kita tahu kita akan kecewa apabila kita berharap kepada manusia. Tapi kita memiliki Allah yang dapat kita harapkan. Dia adalah sumber harapan kita. Seperti dalam Ibrani dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita mau terus berharap. Kita memiliki iman yang besar karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Mari kita angkat pujian ini sebagai syukur kita karena kita memiliki Dia, Allah yang sungguh baik itu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab karena kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu,
Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab karena kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab karena kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Sebab karena kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu itu senantiasa tersedia bagi setiap kami. Karena cinta-Mu yang begitu besar itu melimpah atas setiap hidup kami. Pagi hari ini kami mau bawa hati kami untuk terus memandang Engkau. Engkau adalah sumber harapan kami. Engkau adalah Allah yang menjawab setiap doa kami. Kami mau datang untuk menyembah. Kami mau meninggikan Engkau. Karena kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Mari sahabat terkasih, kita mau bawa hati kita. Kita mau masuk untuk menyembah Dia. Buka mulutmu, angkat tangan, angkat hatimu. Dia adalah Allah yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan. Biar para malaikat surga pagi hari ini ikut bernyanyi bersama kita. Menyembah Dia, meninggikan Dia. Karena pada saat kita masuk untuk menyembah, Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita. Mari kita bawa penyembahan kita bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku
Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Ku rasakan kehadiran Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puja. sebab Kau Allah Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau layak kami sembah, Engkau layak sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau layak kami sembah. Terima kasih. Oh, we praise you, Lord. Nama kolo no kakashika nama ramana terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bangun untuk menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu, Magda. Urapi dia Tuhan. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, renungan hari ini kita ambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 hingga 44. Inilah firman Tuhan menurut Markus. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saat saya merenungkan firman ini, saya merasa Tuhan ingin kita belajar dari 2 tokoh yang ada dalam bacaan hari ini. Bila kita amati, sebenarnya bacaan hari ini terdiri dari 2 perikop. Perikop pertama mengenai nasihat supaya kita berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat yang dikenal munafik, sombong, dan suka dengan dalih aturan agama. Mereka merugikan orang lain, menganggap dirinya paling benar. Sebagai pemuka agama, seharusnya mereka memberikan contoh yang baik bagi umatnya.
tetapi mereka lebih senang untuk menerima kekuasaan dan pujian. Mereka tidak terlalu memperhatikan hati orang lain. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka senang dipuji dan dihormati. Ada kedagingan ego yang tinggi dan kesombongan. Bila kita baca di kitab Amsal bab 16 ayat 5, Tuhan membenci orang sombong. Ia tidak membiarkan mereka terlepas daripada hukuman. Dalam kitab suci sudah jelas bagaimana Tuhan sangat menentang sikap-sikap seperti itu. Tetapi mereka tetap melakukannya. Hingga Yesus menasihati kita supaya kita tidak jatuh ke dalam sikap seperti ahli Taurat yang sombong. Mementingkan penampilan luar saja, tetapi tidak peduli akan orang lain. Yang penting adalah kebutuhannya yang terpenuhi. Perikop selanjutnya kita ceritakan tentang persembahan janda miskin. Tokoh janda miskin pada masa Yesus merupakan seorang yang tersisih. Seorang janda adalah orang yang tersisih, apalagi dia miskin. Di mata manusia pasti dia sudah tidak dianggap. Hingga Yesus sengaja mengangkat tokohnya sebagai suatu tokoh sentral yang patut ditiru. Kita lihat janda miskin ini memberikan persembahan 2 peser. Satuan uang peser merupakan satuan uang yang paling kecil pada masa itu. Tetapi ibu itu tetap memberikan persembahannya kepada Tuhan. Nilai yang mungkin dianggap kecil di mata manusia, tetapi Tuhan tidak melihat nilainya. Padahal dengan uang itu bisa saja janda miskin itu memberikan nafkah atau memberikan makan bagi dirinya atau keluarganya. Tetapi ia mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan melihat hati ketulusan dari janda miskin tersebut. Dua tokoh ini menunjukkan sikap rohani yang sangat bertolak belakang. Kembali, Tuhan ingin mengingatkan kita. Apakah dalam kehidupan sehari-hari, dalam karya kita, pekerjaan, pelayanan, dalam keluarga kita, apapun yang kita lakukan, kita cenderung untuk mementingkan ego kita sendiri, menyombongkan diri, diminta diperhatikan, dituruti, atau kita senang sekali untuk dipuji, mengharapkan pujian sebagai seorang atasan, karyawan, orang tua, suami atau istri. Kadang kita tidak sadar bahwa perbuatan kita menyedihkan hati Tuhan, bahwa perbuatan kita, perkataan kita merugikan hati orang lain. Kita diminta untuk meneladan janda miskin yang dengan tulus hati memberikan apa yang ada pada dirinya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Persembahan yang tulus yang terbaik bagi Tuhan merupakan persembahan yang harum menyenangkan hatinya. Perbuatan kita hendaknya selalu mengingat bahwa perbuatan kita, perkataan kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Kita lakukan dengan penuh syukur dan tulus. Seperti janji Tuhan yang tercatat pada Mazmur 5 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa jujur jalannya, keselamatan yang ada dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak perlu harus menunggu kita kaya, atau kita berkelimpahan, atau hidup kita baik-baik saja tanpa masalah. Kita diminta untuk terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan ucapan syukur dalam kondisi apapun, situasi apapun saat ini, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita meminta bimbingan Roh Kudus
untuk terus menjaga hati kita, supaya kita bisa terus meneladan hati Yesus juga yang murah hati dan tulus. Kita bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan berlaku tulus. Selamat pagi, terima kasih. Mari teman-teman, kita tutup saat teduh ini dengan doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Putra Allah yang Tunggal, Roh Kudus, dan Bunda Maria, terima kasih karena telah mengumpulkan kami pada pagi ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih atas firman-Mu Bapa yang selalu mengiringi setiap langkah kami dalam mengimani segala sesuatu yang Engkau ajarkan kepada kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena kami semua bisa berkumpul di sini. Ajarilah kami dengan setulus hatinya kami untuk mengasihi-Mu Bapa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon agar kami memiliki hati yang rendah diri, memiliki pribadi yang baik, yang bisa menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, di setiap perkataan firman-Mu, kami pegang teguh dengan kuat dan kukuh, agar kami bisa meneladani Yesus Kristus. Allah Bapa, lihatlah pribadi kami satu persatu. Berilah berkat-Mu kepada kami. Berilah bimbingan-Mu, pelindungan-Mu kepada kami. Berkatilah Pak Paulus dan keluarganya juga, yang selalu membimbing kami untuk kembali kepada-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan kerendahan hati kami ingin tetap teguh mengikut Engkau, mengikut Yesus, dan bersatu hati untuk terus mengimani dan meneladani kepribadian Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa saat teduh dan juga doa komunitas pemunihan hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Saya mulai dari layar pertama. 1,
1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Selamat pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.